Perkenalkan, nama saya Winnie Julianti dengan NIM 2210417840, jurusan F Management. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh lingkungan kerja pada manajemen kerja, yaitu menciptakan lingkungan yang mendorong produktivitas dan keterlibatan karyawan. Lingkungan kerja mulai dari kursi yang secara langsung memengaruhi cara karyawan bekerja, berinteraksi, dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Lingkungan kerja yang positif dan kondusif dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan pada akhirnya kinerja karyawan secara keseluruhan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan demotivasi, stres, dan penurunan kinerja. Kemudian tujuan dari presentasi hari ini adalah konsep lingkungan kinerja dan manajemen kinerja, kemudian menguraikan aspek-aspek lingkungan kerja, menunjukkan bukti empiris pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, dan memberikan kerangka praktik dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada konsep dasar, yaitu lingkungan kerja. Inti konsepnya adalah kombinasi faktor fisik, yaitu pencahayaan, kebisingan. Kemudian ada psikososial, yaitu dukungan atasan dan relasi tim. Dan organisasional, yaitu kebijakan HR dan teknologi. Hubungan dengan kinerja, yaitu menyediakan energi, rasa aman, dan motivasi yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai target. Kemudian manajemen kinerja, yaitu inti konsepnya proses terstruktur untuk menetapkan sasaran, memonitor, memberi umpan balik, dan menilai hasil. Kemudian hubungan dengan kinerja, yaitu mendorong pencapaian strategi bisnis melalui perilaku dan output individu. Kemudian yaitu kinerja karyawan, inti konsepnya adalah tingkat keberhasilan seseorang memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan waktu. Hubungan dengan kinerja yaitu indikator secara efektivitas manajemen kerja. Kemudian ada aspek lingkungan kerja. Yang pertama adalah motivasi dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang positif didukung oleh budaya yang menghargai kontribusi dan memberikan kesempatan untuk berkembang, cenderung meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan yang termotivasi akan lebih bersemangat dalam mencapai target, menunjukkan inisiatif, dan secara aktif mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang kedua adalah produktivitas. Dalam lingkungan kerja memiliki dampak langsung pada produktivitas. Misalnya pencahayaan yang memadai dan kursi ergonomis dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang buruk seperti beban kerja yang tidak realistis, kurangnya dukungan atau budaya yang penuh stres dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik karyawan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan absensi, burnout, dan penurunan kualitas kerja. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dan komunikasi. Lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi dan komunikasi terbuka dapat memfasilitasi pertukaran ide, penyelesaian masalah yang lebih cepat, dan sinergi tim. Kemudian yang kelima adalah retensi karyawan dan turnover. Karyawan yang merasa nyaman, dihargai, dan didukung oleh lingkungan kerja cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Lingkungan kerja yang positif menjadi faktor penarik utama bagi talenta dan mengurangi tingkat turnover atau penggantian karyawan. Tingkat turnover yang tinggi dapat mengganggu kinerja organisasi karena hilangnya pengetahuan, biaya rekrutmen, dan waktu yang dihabiskan untuk pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Lingkungan kerja yang aman secara psikologis di mana karyawan merasa bebas untuk mengambil resiko, bereksperimen, dan belajar dari kesalahan akan mendorong inovasi dan kreativitas. Kemudian adanya data dan bukti empiris, yaitu studi di Pos Indonesia Samarinda, itu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja, kepuasan kerja memediasi hubungan tersebut. Kemudian riset Dental Care Solution di tahun 2024, lingkungan
lingkungan kerja plus beban dan kepuasan kerja menjelaskan varian kinerja karyawan secara simultan. Kemudian ada artikel HBR atau This Times. Perusahaan dengan karyawan bahagia, kultur dan support baik melaporkan profit lebih tinggi dan produktivitas naik. Kemudian menerapkan lingkungan kerja yang mendukung manajemen kerja, yaitu yang pertama adalah menciptakan budaya organisasi yang positif, kemudian kepemimpinan yang efektif, desain ruang kerja yang ergonomis, fleksibilitas kerja, pengembangan karyawan, sistem pengakuan dan penghargaan, saluran komunikasi terbuka, dan manajemen stres. Kemudian adalah konsekuensi lingkungan kerja buruk. Yang pertama adalah turnover dan absenteeisme tinggi, biaya rekrut meningkat. Kemudian adalah burnout, produktivitas dan kreativitas anjlok. Kemudian yang ketiga, budaya takut salah atau inovasi tersumbat. Dan yang terakhir adalah employer brand negatif, sulit menarik talenta top. Kemudian adanya praktik terbaik, yaitu audit lingkungan kerja, yaitu survei engagement, ergonomi, dan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah quick wins fisik, yaitu pencahayaan alami, ventilasi, penataan ruang ergonomis. Yang ketiga adalah fleksibilitas kerja dan work-life balance, WFH atau hybrid, jam fleksibel. Kemudian budaya apresiasi, yaitu sistem penghargaan non-moneter dan pengakuan publik. Kemudian yang kelima adalah teknologi pendukung, dashboard, real-time, kinerja, AI analysis, KPI. Dan keenam, pelatihan atasan, coaching, komunikasi efektif, kepemimpinan inklusif. Yang terakhir adalah well-being program, konseling, olahraga, dan mindfulness. Kemudian mekanisme pengaruh ke siklus manajemen kinerja. Tahap siklus beserta contoh elemen lingkungan, yaitu tahap siklus yang pertama adalah perencanaan sasaran dengan contoh elemen lingkungan, yaitu ruang diskusi terbuka dan psychological safety. Kemudian yang kedua, tahap siklus monitoring dan coaching dengan contoh elemen lingkungan, dashboard, KPI real time, one-on-one routine. Kemudian yang ketiga, tahap siklus umpan balik dengan contoh elemen lingkungan, budaya dialog dua arah, dan empati atasan. Dan yang terakhir adalah tahap siklus evaluasi dan reward dengan contoh elemen lingkungan, proses transparan, skema apresiasi publik. Kemudian peran umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah elemen vital dalam siklus manajemen kinerja. Lebih dari sekedar evaluasi tahunan, umpan balik yang efektif dan berkelanjutan berfungsi sebagai jembatan antara harapan dan realitas kinerja, memungkinkan karyawan untuk berkembang dan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tanpa umpan balik yang tepat, karyawan seringkali kesulitan memahami bagaimana kinerja mereka berkontribusi pada tujuan yang lebih besar atau area mana yang perlu mereka tingkatkan. Kemudian adalah penyelarasan tujuan. Manajemen kinerja adalah proses memastikan bahwa tujuan individu dan tim selaras secara langsung dengan tujuan strategi organisasi secara keseluruhan. Ini menciptakan rantai yang jelas dari visi dan misi perusahaan, turun ke tujuan departemen, tim, dan akhirnya tujuan pribadi setiap karyawan. Penyelarasan tujuan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh karyawan, setiap proyek yang dikerjakan, dan setiap keputusan yang dibuat mendukung arah strategis perusahaan. Dengan tujuan yaitu pertama adalah fokus dan prioritas yang jelas. Ketika tujuan selaras, karyawan memiliki fokus dan prioritas yang jelas. Mereka tahu persis bagaimana pekerjaan mereka berhubungan dengan gambaran besar, membantu mereka mengalokasikan waktu dan energi pada tugas-tugas yang paling berdampak. Kemudian peningkatan motivasi dan keterlibatan, yaitu karyawan merasa lebih termotivasi dan terlibat ketika mereka memahami bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga adalah efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi,
Dengan adanya tujuan yang selaras, efisiensi dan produktivitas organisasi meningkat. Sumber daya seperti waktu, tenaga, anggaran dapat dialokasikan lebih efektif karena semua upaya terfokus pada pencapaian tujuan bersama. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu penyelarasan tujuan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan, karyawan dapat bertanya, apakah ini dapat membantu kita mencapai tujuan strategi kita? Hal ini memfasilitasi keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat. Yang kelima adalah akuntabilitas yang lebih baik. Ketika tujuan jelas dan selaras, akuntabilitas menjadi lebih mudah. Setiap individu dan tim bertanggung jawab atas pencapaian tujuan spesifik mereka yang berkontribusi pada tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja yang lebih efektif. Penyelarasan tujuan memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih efektif dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik dan selaras. Lebih mudah untuk menetapkan metrik keberhasilan yang relevan dan objektif, serta memberi umpan yang baik dan terfokus. Kemudian pengembangan dan pelatihan manajemen kerja yang efektif bukan hanya tentang mengevaluasi apa yang telah dilakukan karyawan, tetapi juga tentang membekali mereka dengan alat dan keterampilan yang diperlukan untuk tampil lebih baik di masa depan. Mengapa pengembangan dan pelatihan itu penting? Yang pertama adalah menjembatani kesenjangan kinerja, yaitu salah satu tujuan utama manajemen kinerja, mengidentifikasi kesenjangan kinerja, perbedaan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karyawan yang terlatih dengan baik dan terus berkembang akan menjadi lebih produktif dan efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan, menawarkan peluang pengembangan, menunjukkan bahwa organisasi berinvestasi pada karyawan. Yang keempat adalah mempersiapkan karyawan untuk peran di masa depan, yaitu talent pipeline. Pengembangan karyawan sangat penting untuk membangun talent pipeline internal. Ini memastikan bahwa ada individu yang siap untuk mengambil peran kepemimpinan atau posisi kunci lain di masa depan. Kemudian yang kelima adalah mendorong inovasi dan adaptasi. Di era perubahan yang cepat, organisasi perlu terus berinovasi dan beradaptasi. Pengembangan dan pelatihan membantu karyawan tetap relevan dengan tren industri terbaru, teknologi baru, dan praktik terbaik. Yang keenam adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Yang meningkat, mereka merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka dan lebih mampu menghadapi tantangan yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Yang terakhir adalah mendukung tujuan strategis organisasi dengan program pengembangan yang selaras dengan tujuan strategi organisasi, memastikan bahwa karyawan mengembangkan keterampilan yang paling dibutuhkan untuk mencapai ambisi jangka panjang perusahaan. Kemudian adalah jenis-jenis pengembangan dan pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan keterampilan teknis atau hard skill, pelatihan perangkat lunak baru, penggunaan mesin dan analisis data. Kemudian pelatihan keterampilan lunak atau soft skill, yaitu komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, resolusi konflik, dan kecerdasan emosional. Kemudian pengembangan kepemimpinan, program untuk mempersiapkan karyawan mengambil peran manajerial dan kepemimpinan. Kemudian pelatihan kepatuhan, pelatihan tentang kebijakan perusahaan, peraturan industri, atau etika bisnis. Kemudian rotasi pekerjaan, memindahkan karyawan ke departemen atau peran yang berbeda untuk memperluas pengalaman mereka. Kemudian mentoring dan coaching, bimbingan pribadi dari individu yang lebih berpengalaman. Kemudian adalah e-learning dan kursus online, fleksibilitas untuk belajar mandiri melalui platform digital, dan lokakarya dan seniman, sesi interaktif untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Kemudian yaitu strategi mengintegrasikan pengembangan dan pelatihan dalam manajemen kinerja.
Untuk memaksimalkan dampak pengembangan dan pelatihan dalam manajemen kinerja, pertimbangan strategis sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelatihan. Gunakan tinjauan kinerja, survei keterampilan, dan gap analisis untuk mengidentifikasi area di mana karyawan atau tim membutuhkan pengembangan. Kemudian rencana pengembangan individu atau IDP. Setiap karyawan harus memiliki individual development plan yang menguraikan tujuan pengembangan mereka, pelatihan yang akan diambil dan bagaimana ini selaras dengan tujuan kinerja. Kemudian sediakan berbagai format pelatihan, yaitu tawarkan kombinasi metode belajar, misalnya pelatihan di kelas, e-learning, on the job training, dan coaching untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Kemudian tindak lanjut penguatan. Pelatihan bukanlah peristiwa sekali jalan, pastikan ada tindak lanjut kesempatan untuk menerapkan pembelajaran dan umpan balik berkelanjutan untuk memperkuat keterampilan yang diperoleh. Kemudian, ukur dampak pelatihan yaitu evaluasi efektivitas program pelatihan, apakah keterampilan yang diajarkan benar-benar meningkatkan kinerja. Kemudian budayakan pembelajaran berkelanjutan, ciptakan budaya di mana pembelajaran dan pengembangan dianggap sebagai bagian integral dari pekerjaan sehari-hari, bukan hanya kegiatan tambahan. Yang terakhir adalah libatkan manajer. Manajer harus aktif terlibat dalam proses pengembangan karyawan. Mereka memberikan dukungan, coaching, dan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam tugas sehari-hari. Kemudian adanya rencana aksi 90 hari di minggu 1-4, survei lingkungan dan engagement, dan bentuk task force lintas fungsi. Kemudian di minggu 5-8, prioritaskan 3 area krusial, misalnya ergonomi, feedback, culture. Kemudian ajukan anggaran dan rancang KPI lingkungan kerja. Dan minggu ke-9-12, implementasikan pilot plus pelatihan atasan, kemudian evaluasi dampak awal dan komunikasikan hasil. Kemudian ada alat pengukur praktis, yaitu instrumennya yang Gallup Q12 yang dapat diukur adalah engagement dan psychological needs dengan mengsurvei 12 pertanyaan 1-2 kali per tahun. Atau ada ENPS, Employee Net Promoter Score, yang diukur loyalitas karyawan dengan skala 0-10 kuartalan. Adanya UWES, Artech World Engagement Scale, yang dapat diukur figur dedication, abortion dengan survei 17 item, kolerasi kinerja. Dan NASA TLX yang dapat diukur beban kerja mental karena cocok untuk tim R&D atau operasi krisis. Kemudian kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu lingkungan kerja bukan hanya sekedar latar belakang tempat karyawan bekerja, melainkan faktor dinamis yang secara fundamental memengaruhi setiap aspek manajemen kinerja. Dengan memahami dan berinvestasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih termotivasi, produktif, inovasi, dan pada akhirnya mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.